Namaku Rudy, seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan di Jakarta. Aku tipe orang yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, menikmati kopi sambil membaca buku atau menonton film. Aku tidak terlalu tertarik dengan kehidupan malam atau hal-hal yang terlalu ramai. Sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, aku tinggal bersama ibuku. Hubunganku dengannya cukup dekat, dan aku selalu berusaha menjadi anak yang bisa diandalkan. Ibuku memiliki banyak teman, dan mereka sering datang ke rumah untuk sekadar mengobrol atau mengadakan acara kecil. Salah satu teman ibuku yang paling sering berkunjung adalah Tante Maya. Tante Maya adalah wanita berusia 40 tahun, seorang pengusaha butik yang sukses. Ia selalu tampil elegan, dengan wajah yang masih terlihat sangat muda untuk usianya. Senyumnya hangat, suaranya lembut, dan caranya membawa diri selalu memancarkan wibawa. Aku sering melihatnya bercanda dengan ibuku, dan dari situ aku tahu bahwa mereka sudah bersahabat sejak lama. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan merasakan sesuatu yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya kepada Tante Maya. Tapi, kehidupan memang penuh kejutan. Pertemuanku dengan Tante Maya awalnya biasa saja. Ia hanya teman ibuku, seseorang yang sesekali datang ke rumah untuk mengobrol dan menikmati teh bersama ibu. Tapi, semakin sering aku melihatnya, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Semuanya berubah ketika suatu malam, ibu harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk menghadiri acara keluarga. Sebelum berangkat, ia meninggalkan pesan padaku. "Rudy, kalau butuh apa-apa, jangan ragu minta bantuan Tante Maya ya. Dia orang yang baik, dan dia juga sudah seperti keluargamu sendiri." Aku hanya mengangguk saat itu. Aku tidak menyangka bahwa pertemuan setelah itu akan mengubah segalanya. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir kopi sambil membaca novel. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tante Maya. "Rudy, kamu sudah makan malam?" Aku terkejut sesaat. Biasanya, ia hanya berbicara denganku ketika sedang di rumah bersama ibu. Tapi aku membalas pesan itu dengan santai. "Belum, Tante. Kenapa?" Beberapa detik kemudian pesannya masuk lagi. "Aku juga belum makan. Mau makan bareng? Aku malas makan sendiri." Aku tersenyum kecil. Entah kenapa ajakannya terdengar menyenangkan. "Boleh Tante, aku jemput sekarang." "Tidak usah, aku ke rumahmu saja. Sekalian menemani kamu yang sendirian." 15 menit kemudian, Tante Maya tiba di rumah. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, dengan rambut yang tergerai indah. Aku sempat terpana sejenak melihatnya. Ia benar-benar wanita yang memesona, bahkan di usianya yang sudah 40 tahun. Kami makan malam bersama di meja makan. Obrolan kami mengalir dengan begitu alami. Aku tidak lagi melihatnya sebagai teman ibu, tetapi sebagai seorang wanita yang menarik, cerdas, dan penuh pesona. Setelah makan, kami pindah ke ruang tamu. Ia meminum teh hangat yang kubuatkan sambil tersenyum lembut. "Ah, kamu anak yang baik, Rudy," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya dengan bingung. "Kenapa tiba-tiba bilang begitu, Tante?" Ia tertawa kecil. "Aku melihat bagaimana kamu menjaga ibumu, bagaimana kamu berusaha menjadi pria yang dewasa dan bertanggung jawab. Tidak banyak anak muda yang seperti itu." Aku tersenyum mendengar pujiannya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Tante." Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kehangatan di sana, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Malam itu, hujan mulai turun perlahan, menciptakan irama lembut di atap rumah. Aku duduk di sofa ruang tamu, menikmati suasana dingin yang menyelimuti. Lampu temaram membuat ruangan terasa semakin nyaman. Di sampingku, Tante Maya duduk dengan segelas teh hangat di tangannya. "Kamu nggak kedinginan, Rudy?" tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku tersenyum kecil. "Dikit sih, tapi suasananya enak, tenang." Tante Maya tersenyum, lalu menarik selimut kecil di sampingnya dan meletakkannya di pangkuanku. "Pakai ini, biar nggak masuk angin," katanya lembut. Aku menerima selimut itu, tapi saat ingin merapikannya, tanpa sengaja punggung tanganku menyentuh gunung sebelah kirinya. Empuk dan padat. Sejenak, kami berdua terdiam. Hanya suara hujan yang mengisi ruang di antara kami. Aku menelan ludah, merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dada. Tante Maya tidak menarik badannya.
ia hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. Ada kehangatan di sana, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Aku tak bisa menahan diri lagi. Perlahan, aku menggeser tubuhku, lalu meraih pinggangnya yang montok, menariknya ke dalam pelukan. Tubuhnya hangat dan lembut. Ia tak menolak, hanya diam, membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. "Maaf kalau aku lancang," bisikku di dekat telinganya. Tante Maya menghela napas pelan, lalu jemarinya bergerak, menyentuh punggungku dengan lembut. "Kamu bukan anak kecil lagi ya, Rudy?" Suaranya nyaris bergetar. Aku mempererat pelukanku, membiarkan kehangatan di antara kami mengalahkan dinginnya malam. Hujan masih turun, tapi di ruang tamu yang remang ini, aku hanya fokus pada satu hal. Kehadiran Tante Maya dalam pelukanku. Sesuatu yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Hujan masih turun deras di luar, membuat suara gemericik lembut yang memenuhi ruang tamu. Aku masih memeluk Tante Maya, merasakan kehangatan tubuhnya di dalam dekapanku. Jantungku berdegup kencang, begitu pula napasku yang sedikit bergetar. Tante Maya tidak menolak, tapi aku bisa merasakan tubuhnya sedikit tegang. Aku perlahan mengendurkan pelukan, memberinya ruang. Tapi saat aku menatap matanya, aku bisa melihat sesuatu di sana. Keraguan, kehangatan, dan mungkin keinginan yang tak pernah terucap. Aku menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. "Tante, mau ngobrol di kamar aja? Di sini dingin," suaraku nyaris berbisik. Tante Maya menatapku lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, dengan anggukan kecil, ia mengiyakan. Aku berdiri lebih dulu, mengulurkan tangan padanya. Ia menatap tanganku sejenak sebelum akhirnya menggenggamnya. Jemarinya terasa hangat di telapak tanganku, dan genggaman itu lebih erat dari yang kubayangkan. Kami berjalan pelan melewati lorong rumah, hanya diterangi cahaya lampu yang temaram. Hujan masih menjadi latar, mengiringi setiap langkah kami. Aku membuka pintu kamar dan membiarkannya masuk lebih dulu. Begitu kami berada di dalam, suasana terasa lebih sunyi, lebih intim. Aku menutup pintu perlahan, lalu menoleh ke arahnya. Tante Maya berdiri di dekat jendela, menatap butiran hujan yang mengalir di kaca. Wajahnya samar dalam remang cahaya, tapi aku bisa melihat ekspresi itu, ekspresi seseorang yang sedang bertarung dengan perasaannya sendiri. Aku melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. "Tante," panggilku pelan. Ia menoleh, dan saat itu aku melihat sesuatu dalam matanya. Sebuah ketulusan yang membuat dadaku semakin sesak. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pipinya dengan lembut. Kali ini, ia tidak menghindar. "Tante nggak pernah berpikir kalau kita bakal ada di titik ini, Rudy." Suaranya lirih, hampir seperti gumaman. Aku tersenyum kecil. Aku juga enggak, tapi aku enggak mau berpura-pura enggak merasakannya. Tante Maya menutup matanya sesaat, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan sangat pelan, ia bersandar di dadaku. Aku memejamkan mata, membiarkan momen ini meresap ke dalam jiwaku. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya detak jantung kami. Perlahan, aku mendekat, memberi waktu jika ia ingin menghindar. Namun, saat wajah kami hanya berjarak beberapa senti, matanya terpejam. Dengan lembut, aku menyentuhkan bibirku ke bibirnya. Hangat, pelan. Aku bisa merasakan napasnya yang sedikit tertahan. Dan dalam hitungan detik, aku merasakan jemarinya menggenggam celanaku, seolah mencari pegangan. Perlahan-lahan aku mulai memberanikan diri. Aku mulai mencoba membuka kancing bagian atas kemeja tante dengan pelan, dan Tante Maya mulai ragu kepadaku. "Tante," bisikku, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Ia menatapku lama, lalu menghela napas pelan. "Rudy, aku takut," katanya lirih. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pipinya dengan lembut. "Takut apa?" tanyaku hati-hati. Ia menggigit bibirnya, menundukkan pandangan sejenak sebelum kembali menatapku. "Takut kalau semua ini salah. Takut kalau kita akan menyesal." Aku tersenyum tipis. Ibu jariku mengusap pipinya dengan lembut. "Aku nggak akan menyesal," kataku dengan suara penuh keyakinan. "Aku hanya ingin jujur sama perasaanku. Aku ingin dekat sama tante, tanpa harus berpura-pura kalau aku nggak merasakannya." Tante Maya terdiam, matanya berkilat dalam cahaya redup kamar. Lalu, perlahan, ia mengangkat tangannya, menyentuh wajahku, membiarkan jemarinya menjelajahi setiap lekuknya, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata.
Lanjut dengan membuka kancing satu persatu. Setelah terlepas, ada keindahan yang tidak dapat aku lupakan. 2 gunung yang besar dan putih tepat di depan mataku. Rudy, bisik Tante Maya, kamu yakin? Dan aku hanya tersenyum. Tanpa basa-basi langsung menyantap gunung sebelah kanan dan meremas gunung kiri. Dan Tante Maya pun mulai merasakan yang dulu pernah ia alami dengan mantan suaminya. Tidak lama setelah itu, Tante Maya mulai memegang si Johnny dari luar, yang dari tadi sudah berdiri. Dia mulai membuka celanaku dan mengeluarkan si Johnny dengan lahapnya, langsung melumatnya dengan buas. Tekanan demi tekanan dari mulut Tante Maya membuat tubuhku menggigil tak berdaya, dan akhirnya Tante Maya menghentikan dan mulai membuka celananya. Tanpa basa-basi, aku mulai menyodorkan si Johnny ke bagian belakang. Dengan posisi berdiri Tante Maya sambil menungging memegang kain jendela kamarku, perlahan-lahan tekanan demi tekanan Bu Maya kesakitan, dan tanpa kusangka, jepitan Bu Maya masih sangat rapat dan legit, membuat si Johnny-ku keenakan. Tanpa lama-lama, dan akhirnya, blas. Si Johnny mulai tenggelam di meki Tante Maya yang sudah basah sejak awal. Genjotan demi genjotan ku ayunkan, dan Tante Maya mulai mendesah, "Ah, Rudy enak sekali punyamu," Tante suka ucapnya. Dan di ujung permainan, aku semburkan di dalam, dan rasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, akhirnya aku tahu kenikmatan ini. Dan Tante Maya pun melemas, dan tanpa sadar aku sudah membuangnya di dalam mekinya. Dan tidak lama Tante Maya menarikku ke ranjang kamarku, dan memelukku sambil berbisik, "Besar juga ya punyamu Rudy." Aku menjawab, "Punya kamu juga enak dan legit sayang." Dan setelah itu Tante Maya mengulum si Johnny dan menelan sisa-sisa semburan tadi. Sejak kejadian malam itu, setiap kali Tante Maya main ke rumahku, kami selalu melakukannya. Beberapa bulan berlalu hingga hari itu tiba. Tante Maya datang ke rumah dengan wajah tegang. Tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. "Ardi, Tante hamil." Aku terdiam. Dunia seakan berputar lebih cepat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menghamili sahabat ibuku sendiri? Aku bingung, Ardi. Aku nggak tahu harus bagaimana, katanya dengan suara bergetar. Aku mengusap wajahku, mencoba mencari jawaban di kepalaku yang penuh kekacauan. Ini bukan sesuatu yang bisa kami sembunyikan selamanya. Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana reaksinya jika ia tahu? Aku menatap Tante Maya dengan dada yang berdebar keras. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Aku berharap ini hanya lelucon, tapi ekspresi wajahnya mengatakan sebaliknya. Ia menggenggam tanganku erat, berharap aku akan mengatakan sesuatu yang meyakinkan. Tapi yang keluar dari mulutku justru kebalikan dari itu. "Tante yakin itu anak aku?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang aku maksudkan. Tante Maya terkejut, matanya membesar. Apa maksudmu, Ardi?" Aku berdiri dari kursi, melangkah mundur seolah butuh jarak darinya. Kepalaku penuh dengan berbagai pikiran. Aku masih muda, aku belum siap menjadi seorang ayah, apalagi dalam situasi seperti ini. Mungkin Tante juga dekat dengan pria lain? Maksudku, kita cuman... Aku menggantung kalimat itu, tak sanggup melanjutkannya. Tante Maya tampak terluka. "Ardi, jangan bicara seperti itu. Kamu tahu hanya kamu yang melakukannya." Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menatapnya lebih lama. Aku tahu aku pengecut, tapi aku tidak bisa menghadapi ini. "Maaf Tante, aku nggak bisa," ucapku sebelum berjalan keluar dari rumah. Aku berjalan tanpa arah, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku tidak ingin bertanggung jawab, aku tidak ingin hidupku berubah. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kenyataan ini akan kembali menghantuiku. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ardi memilih untuk menjalani hubungan tanpa memikirkan dampaknya, dan ketika masalah muncul, ia mencoba lari. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup, kita harus berpikir sebelum bertindak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di video menarik lainnya. Sampai jumpa!